Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanita Hani dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pembimbing saya Bapak Hendra Permadi, SEMM. Mengelola rantai pasokan ECM, Supply Chain Management. Pentingnya strategi SCM, Supply Chain Management, berkaitan dengan siklus yang lengkap dari bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Hal penting yang menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah mengoptimalkan nilai pada rantai pasok yang berkaitan. Supply chain management merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga bahan menjadi produk dalam proses kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Supply chain management antara lain meliputi penetapan. Yang pertama pengangkutan, yang kedua pembayaran secara tunai atau kredit, yang ketiga supplier, keempat distributor dari pihak yang membantu transaksi, yang kelima hutang piutang, keenam pergudangan, ketujuh pemenuhan pesan, kedelapan informasi mengenai ramalan permintaan produksi maupun pengendalian persediaan. Yang kedua, supply chain membantu strategi bisnis bagaimana keputusan mengenai rantai pasok berdampak pada strategi. Nah, teman-teman di sini kita bisa melihat tabelnya ya, teman-teman. Ada tujuan supplier, kriteria pokok dalam memilih, karakteristik proses, karakteristik persediaan, karakteristik land time, karakteristik desain produk. Masuk ke isu global tentang supply chain. Dalam pasar global, maka perluasan rantai pasok yang dimiliki menjadi suatu tantangan strategis. Strategisnya adalah yang pertama, fleksibel, cukup reaktif terhadap perubahan yang ada baik ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman, atau impor dan nilai tukar. Yang kedua, menggunakan teknologi terupdate untuk jadwal dan mengelola pengiriman komponen dan produk akhir. Yang ketiga, staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan perdagangan, pengangkutan, penanganan konsum, dan isu politik. Terus pentingnya pembelian atau purchasing. Strategi pembelian yang efektif merupakan sesuatu yang vital dalam konsep supply chain manajemen karena porsi terbesar dari pendapatan digunakan untuk melakukan pembelian. Kebutuhan akan strategi pembelian dan penerapan strategi itu mengarah kepada dibentuknya fungsi pembelian. Yang pertama, tujuan fungsi pembelian. Pembelian berarti perolehan barang dan jasa. Tujuannya adalah membantu mengidentifikasi produk barang dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal, lalu mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier, harga, dan pengiriman yang terbaik bagi produk barang dan jasa tersebut. Lalu yang kedua itu ada fokus pembelian. Pembelian terjadi di lingkungan operasi produk barang maupun jasa. Yang pertama dalam lingkungan operasi produk barang, fungsi pembelian dikelola oleh agen pembelian yang memegang wewenang untuk melaksanakan kontrak atas nama perusahaan. Lalu yang kedua, fungsi pembelian didukung engineering, drawing, dan spesifikasi dari produk-produk yang dibuat, dokumen-dokumen pengendalian mutu, dan kegiatan-kegiatan pengujian yang mengevaluasi item yang dibeli. Lalu yang ketiga, dalam lingkungan jasa, peranan pembelian agak tidak begitu penting karena produk utamanya merupakan produk intelektual. Contoh yang dapat dikemukakan misalnya di organisasi hukum maupun kesehatan. Item utama yang diperoleh fasilitas kantor, perabotan, dan peralatan mobil serta perlengkapan. Lalu masuk ke supply chain ekonomi. Pedagang besar merupakan maupun eceran membeli semua yang akan dijual. Tapi tidak demikian. Halnya untuk perusahaan manufaktur. Karena banyak input yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan output. Lalu yang kedua, supaya operasional berjalan efektif dan efisien, maka akan dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep outsourcing. Nah, keputusan yang pertama, keputusan membuat atau membeli, adapun pertimbangan yang ada dalam keputusan tersebut adalah yang pertama, alasan untuk membuat. Pertama, biaya produksi yang lebih rendah. Kedua, pemasok kurang cocok. Ketiga, memastikan pemasok yang memadai. Keempat, pemanfaatan tenaga kerja yang berlebih.
kelima, memperoleh kualitas yang diinginkan, keenam, menghilangkan kolusi pemasok, ketujuh, memperoleh item yang unik, kedelapan, mempertahankan bakat yang ada, kesembilan, menjaga rancangan dan kualitas yang memadai, kesepuluh, mempertahankan dan meningkatkan ukuran perusahaan. Lalu di sini ada alasan untuk membeli. Yang pertama itu biaya perolehan lebih rendah, kedua menjaga komitmen pemasok, ketiga mendapatkan keahlian teknis dan manajemen, keempat kapasitas tidak memadai, kelima mengurangi biaya persediaan, keenam memastikan ada sumber daya alternatif, ketujuh kapasitas di perusahaan tidak cukup, kedelapan pertukaran, kesembilan item terlindungi karena hak paten, sepuluh membebaskan manajemen menangani bisnis utama. Lalu yang kedua itu ada outsourcing, adalah memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Outsourcing merupakan tren yang kontinu yang mengarah pada efisiensi melalui konsep spesialisasi sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core competition yang dimilikinya. Lalu perusahaan kontraktor biasa menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan aktivitasnya. Lalu sumber daya ditransfer ke perusahaan pemasok yang meliputi yaitu fasilitas, orang, dan peralatan. Contohnya seperti perusahaan melakukan outsourcing untuk berbagi keperluan di antaranya seperti pekerjaan akuntansi, fungsi hukum, dan juga produk-produk perakitan. Lalu ada strategi rantai pasok. Yang pertama itu banyak pemasok atau money supplier. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Kedua, sedikit pemasok atau five supplier. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Lalu yang ketiga itu ada vertical integration. Yang pertama, pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distribusi. Terus integrasi vertikal dapat berupa yang pertama integrasi ke belakang, backward integration, berarti penguasaan kepada sumber daya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. Lalu yang kedua itu ada integrasi ke depan, forward integrasi, berarti pengusaha kepada konsumennya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributornya. Yang keempat, Kairetsu Network, jalan tengah antara pembeli dan sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Pemasok kemudian menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih dikenal dengan Kairetsu. Keanggotaannya dalam hubungan jangka panjang oleh sebab itu diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra, menularkan keahlian teknis dan kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Lalu yang kelima itu ada perusahaan maya. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan saat diperlukan. Hubungan yang terbentuk dapat memberikan pelayanan. Jasa diantaranya meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk, atau distribusinya. Lalu ada hubungan bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Mitra sejati atau kolaborasi pemasok atau subkontraktor, keuntungan yang bisa diperoleh diantaranya adalah keahlian manajemen yang terspesialisasi, investasi modal yang rendah, fleksibilitas, dan kecepatan. Hasil yang diharapkan adalah efisiensi. Mengelola rantai pasokan. Pada integrasi rantai pasokan, efisiensi menjadi suatu substansi yang memungkinkan siklus material yang berasal dari pemasok ke produksi, ke pergudangan, ke distribusi, ke konsumen, merupakan penempatan yang berbeda-beda dan seringkali berhubungan dengan organisasi yang independen. Oleh karena itu, harus memperhatikan tiga hal, yaitu yang pertama, satu,
mutual agreement on goal. Kedua, trust. Ketiga, compatible organisasi kulturs. Yang pertama, mutual agreement on goal. Suatu integrasi rantai pasokan mensyaratkan lebih dari kesepakatan dalam kontrak hubungan jual beli. Tetapi partner harus diapresiasikan tidak hanya dalam uang, tetapi pada rantai pasokan sampai dengan konsumen akhir. Integrasi rantai pasokan adalah sesuatu yang menambah nilai tambah ekonomi dan memaksimalkan total konten produk. Lalu yang kedua, trust adalah hal kritis bagi efektivitas dan efisiensi rantai pasok. Anggota dari rantai pasok harus masuk ke dalam hubungan yang membagi informasi dalam rangka membangun kepercayaan. Hubungan di antara pemasok akan lebih sukses jika resiko dan penghematan biaya dibagi dan aktivitas produksi merupakan aktivitas bersama. Yang ketiga, compatible organisasi kulturs adalah hubungan yang positif di antara pembeli dan penawar apabila hal tersebut terjadi dan akan menjadi keunggulan real dalam pembuatan rantai pasok. Berbagi isu dalam integrasi rantai pasok ada 3 isu terkait dengan pengembangan efisiensi integrasi rantai pasok, yaitu yang pertama, lokal optimis. Anggota rantai pasok akan memfokuskan pada maksimasi keuntungan lokal atau minimalisasi biaya yang didasarkan pada pengetahuan yang terbatas. Yang kedua, insentivis. Insentif mendorong munculnya perdagangan di dalam rantai penjualan yang sebelumnya tidak terjadi. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang pada akhirnya menjadikan kemahalan bagi semua anggota. Wujud insentif berupa insentif penjualan, potongan kuantitas, kota, dan promosi. Yang ketiga, large loss. Dalam hal ini sering kali terjadi bias yang mengarah pada large loss karena cenderung mengurangi biaya per unit. Di satu sisi, jika pengiriman dalam jumlah yang banyak, misalnya ukuran truk penuh, akan mengurangi biaya per unit, tetapi tidak merefleksikan nilai penjualan sebenarnya. Lalu diperlukan sistem yang didasarkan pada informasi yang akurat tentang berapa banyak produk yang benar-benar ditarik melalui rantai pasok. Ketidakakuratan informasi menimbulkan distorsi dan fluktuasi dalam rantai pasok dan menyebabkan apa yang diketahui sebagai bullwhip effect. Bullwhip effect adalah fluktuasi kenaikan dalam order yang sering terjadi sebagai order yang bergerak melalui rantai pasok yang mengakibatkan kenaikan biaya seperti inventory, transportasi, pengiriman, dan penerimaan. Lalu ada opportunity. Dalam suatu rantai pasok yang terintegrasi, kesempatan agar pengelolaan efektif terjadi dalam rantai pasok mengikuti 10 item, yaitu yang pertama, akurat, pool, data yang dapat dilakukan melalui sharing. Post, point of sales, informasi, sehingga tiap anggota rantai dapat menjadwalkan secara efektif. Lalu ada CAO, Computer Aided Ordering. Dengan menggunakan keduanya, maka pengumpulan data dan kemudian menyesuaikan dengan faktor pasar, persediaan, order yang ada, serta mengirimkannya kepada supplier yang bertanggung jawab menjaga persediaan barang akhir. Yang B, loss side reduction, dilakukan oleh manajemen yang agresif dengan cara yang pertama, mengembangkan pengiriman yang ekonomis. Kedua, memberikan diskon yang didasarkan total volume tahunan daripada ukuran pengiriman individu. Lalu mengurangi biaya order melalui teknik order yang ada dan variasi bentuk pembelian elektronik. Lalu yang ketiga ada single stack control of replenishment, bertanggung jawab secara tepat untuk memonitor dan mengelola inventory untuk pengecer. Pendekatan ini mengarah pada distorsi informasi dan peramalan multiplet yang menciptakan bullwhip effect. Pemilihan vendor atau penjual. Fungsi operasi memerlukan adanya hubungan dengan vendor.
yang sempurna. Agar hubungan tersebut efektif, maka perlu dilakukan tiga proses, yaitu evaluasi penjualan, dua pengembangan penjualan, tiga negosiasi. Lalu yang pertama itu masuk ke evaluasi penjualan. Tahap ini mencakup kegiatan pencari penjualan potensial dan penentuan kemungkinan penjualan tersebut menjadi pemasok yang baik. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai variabel atau faktor yang dipertimbangkan untuk memilih penjual, yang mana tiap variabel diberi bobot tergantung pada kebutuhan organisasi. Lalu pengembangan penjualan, yaitu memastikan bahwa penjualan menghargai kebutuhan akan mutu dan kebijakan peroleh bahan baku. Pengembangan dimulai dari pelatihan sampai membantu rekayasa dan produksi, juga format transfer informasi elektronik. Lalu yang ketiga itu ada negosiasi. Strategi negosiasi terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama, model harga berdasarkan biaya, yang mengharuskan pemasok terbuka kepada pembeli. Yang kedua itu model berdasarkan harga pasar, harga didasarkan pada publikasi atau indeks. Yang ketiga, perebutan tender. Terjadi pada kasus di mana pemasok tidak bersedia membahas biaya dan tidak ada pasar yang mendekati sempurna. Lalu internet purchasing, yaitu order dilakukan melalui komunikasi atau menyetujui katalog vendor yang didapat melalui internet untuk digunakan oleh karyawan dari perusahaan di bagian pembeli. Lalu ada material manajemen, adalah suatu pendekatan mencari efisiensi operasi melalui integrasi semua perolehan material, pergerakan, dan aktivitas penyimpanan. Potensi adanya keunggulan kompetitif adalah karena terjadi pengurangan biaya dan peningkatan pelayanan konsumen. Lalu yang pertama itu ada sistem distribusi, penyampaian produk terutama barang, kegiatan distribusi menggunakan moda transportasi diantaranya. Yang pertama itu ada truk. Kelebihan menggunakan truk adalah pada fleksibilitas sehingga perusahaan yang telah menerapkan konsep JIT, Just Item, makin menerapkan penggunaan moda transportasi ini untuk urusan distribusi. Lalu yang kedua itu ada kereta api. Kelebihannya adalah karena moda transportasi ini mempunyai jalan sendiri sehingga waktu atau jadwalnya lebih tepat daripada truk. Akan tetapi dengan tumbuhnya konsep JIT, maka kereta api telah dianggap merugikan karena proses produksi dalam ukuran batch kecil, mengharuskan pengiriman yang berkala dan dalam jumlah sedikit. Yang ketiga ada pesawat udara. Dengan perkembangan pergerakan nasional dan internasional, maka moda transportasi ini dapat diandalkan dan cepat. Didukung pula bermunculnya perusahaan pengangkutan seperti FedEx, UPS, dan Purolator. Lalu ada kapal laut, merupakan salah satu sarana transportasi tertua di dunia. Sistem distribusi dengan menggunakan moda transportasi ini penting apabila biaya pengangkutan lebih penting daripada kecepatan. Lalu yang terakhir, lalu yang kelima itu ada pipa, merupakan bentuk transportasi yang penting untuk cairan seperti minyak maupun gas serta bahan bakar kimia lainnya. Lalu yang kedua itu alternatif biaya pengiriman. Semakin lama produk ada dalam transit, akan semakin banyak uang yang harus diinvestasikan. Tetapi pengiriman yang lebih cepat biasanya lebih mahal daripada pengiriman yang lambat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan alternatif biaya pengiriman agar tujuan efektivitas dan efisiensi tercapai. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.